Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdel. Saya senang banget nih bisa dipanggil di acara ulang tahun Metro TV. Karena saya sama Metro TV itu punya kedekatan historis. Waktu sebelum on air saya pernah kerja di sini. Selama sebulan di Metro TV bagian produksi. Tapi nggak kuat, kayaknya saya lebih cocok di Metro Mini dah kayaknya. Iya. Tapi saya ingat banget, Metro TV itu ulang tahunnya adalah 25 November tahun 2000. Itu saya bisa ingat karena itu tepat sehari setelah tanggal 24 November. Ya. Alhamdulillah, ada tepuk tangan ya. Oke, ini yang hadir katanya kader-kader muda semua, caleg-caleg muda. Saya mau minta tepuk tangannya yang di atas umur 20 tahun. Oke. Di atas 30 tahun? Di atas 50 tahun? Ada dua ya, yang 50 tahun gak usah di sini kayaknya ya. Ini kader-kader muda, saya senang sama anak muda yang sudah berani terjun ke politik, yang dibilang politik itu kotor kata orang-orang. Kalau menurut saya sih iya. Iya, tapi gimana caranya supaya kita nggak ikut kotor? Kayak ikan aja, ikan itu kalau hidup di laut, walaupun laut itu asin, ikan itu tetap tawar, kecuali dia mati, dia baru jadi asin. Makanya kalau kader-kader muda ini kalau nggak mau ikut jadi kotor harus tetap hidup, semangat, jangan bergelora ya. Berapa ya? Bersemangat, ya. Banyak anak muda semua kan ya. Atau harusnya ada kolaborasi nih, kayak PAN itu kolaborasi loh. PAN, pilih nomor 8. Pilihnya PKS tapi ya. Dia udah seneng aja, udah tepuk tangan, dia gak perhatiin ya. PAN, pilih nomor 8 gitu. Ya. Biasa emang gak pernah dengerin, pengennya didengerin aja ya. Iya. Kita ini kalau anak muda terus harus punya terobosan. Ryan Ernest misalnya, dia terobosan mau crowdfunding. Wah, respon masyarakatnya dibilang caleg miskin. Iya. Caleg modal dengkul katanya. Tapi nggak apa-apa, memang itu harus kita kita menggedor menggedor kebiasaan yang sudah ada gitu sebagai anak muda. Anak muda kan itu terkenal dengan sat cepet gitu. Cocok satu cepat gitu. Baru 2 hari jadi anggota. Besoknya 3 hari. Iya. Ini nanti kalau udah pada kepilih anak muda, terus kepilih lagi, kalau udah tua juga harus rela diganti sama yang muda. Ya, paling gak sama anaknya lah. Udah pasti aja dia ketawa gitu ya. Paling enggak sama anaknya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah kepilih juga kalau lagi sidang gitu nggak ada yang tidur. Bangunnya ikutin sidang, jangan main handphone gitu. Anak-anak muda sekarang juga kalau kampanye kayaknya lebih mudah ya, karena diuntungkan dengan beberapa kemajuan. Misalnya di era digital ini mungkin kampanye itu nggak harus datang ke tempatnya masing-masing, misalnya bisa broadcast. Makanya sekarang jurusan yang lumayan diminati oleh orang untuk kuliah jurusan broadcasting, spesialisasinya broadcast message ya. Karena memang di akhir-akhir ini digital itu udah luar biasa, semua serba online. Laundry aja ada yang online, di telepon, tukang laundrynya datang, pakaian kotor kita dibawa, setengah jam balik udah rapi. Bahkan kemarin saya ada cukur online. Jadi kita telepon tukang cukurnya datang, pala kita dibawa, setengah jam pala kita rapi. Ya. Sambil nunggu sama dia pala kita diganti sama pala charger. Ya. Biar nggak pusing, kalau pala Barbie kan pusing ya. Kayak anda lagi nyari uang dari mana ini ya. Oke, terima kasih, saya Abdel Herian. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk Cik Abdel. Cik Abdel, boleh kita agak mepet ke sini, jangan jauhan Iya. Ya. Nah, kita boleh agak mepet ke sini. Wah, kita mau tanya tadi. Bentar. Boleh dinyalain nggak mic-nya Cik Abdel? Nih, coba. Mau ngomong apa? Silakan. Yang di atas ibu itu. Kenapa?
Saya nggak ikut-ikutan ya Cing Saya Abdel juga ya. kan ibu-ibu Saya nggak banyak. ikut-ikutan. Ibu-ibu banyak ya, Kan Cing ya? ibu-ibu banyak. Saya nggak mau ikut-ikutan kalau soal Saya itu juga ya. nggak mau, orang ibu itu banyak. Ini hanya komedi kan? Ini hanya komedi kan? Kan Ibu Lani bukan produsernya di sini. Ya, Ibu Mary atau Ibu Iya, siapa kan? oh nanti kita kenalan lagi ya nanti ya. Iya. Tapi yang paling Pada sensitif penting, ini orang-orang ya. Oh, Cing Abdel nggak Iya. apa-apa sensitif. Tapi kita tanyain langsung alasannya kenapa sensitif. Kenapa oke? sih sensitif ya? Kita bahas dulu Jason. Yes. Kita akan diskusi kali ini. Nanti saya mau undang ada beberapa perwakilan dari tiap partai. Kita akan panggil namanya Ya. ke depan. Kita akan diskusi. Mau diskusi apa Jason? Nah ini yang pembahasan yang bisa dibilang adalah cukup relate ya dengan anak-anak muda di saat anak-anak Iya. muda pada ke Bali, pada healing gitu. Ini pada nyalek, kan duitnya banyak yang harus dikeluarin. Mahal ya? Enggak, duit dari mana? Ya nggak sih? Mahal nggak Cing Abdel? Mahal banget. Coba. Oke, ini yang pertama kita undang perwakilan dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Oke. Selanjutnya kita akan adu juga pemirsa. Dari Partai Perindo ada Diska Resna Putra. Berikutnya dari PSI ada Yuda Aris. Selanjutnya dari PBB ini ada Randi Bagas Yuda. Dari PKS ada Dr. Gamal. Dan satu lagi dari P3 Wan Muhammad Ilham. Saya undang ke depan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk ke-6 perwakilan. Oke, langsung saja ya. Gini mau nanya ini. Teman-teman apa kabarnya? Baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Rekening masih aman sejauh ini? Oh iya kan saya nanya, ya kan? Kan pembahasannya soal mahal apa enggak. Jadi wajar dong saya nanya Oh ya, rekening oke, kan. oke. Oke, saya tanya duluan. Uangnya pada dari mana ya? Nah, uangnya dari mana nih? Coba mungkin dari yang pertama deh, dari Mbak Rahayu. Silakan Mbak Rahayu. Puji Tuhan kalau misalkan dari kami ada dukungan dari perusahaan, dari keluarga pun juga alhamdulillah puji Tuhan. Bahkan juga ada dukungan dari teman-teman yang percaya dan yakin dengan kemampuan saya. Wow, Keren. banyak sokongan kayaknya, banyak supporternya Dari nih ya. mana-mana. Iya, tapi ada batasnya nggak sih Mbak? Berapa Itu rupiah? batasan saya nggak hafal, tapi memang untuk per orangnya itu ada batas dan per perusahaan itu ada batasnya. Oke, kalau dari Mas Diska sendiri? Modal dari mana? Kalau pertama kan saya juga entrepreneur, ada usaha. Jadi nggak beda jauh dari Mbak Rahayu. Jadi kita dari perusahaan juga, ada usaha juga. Kemudian juga ketua umum partai kita juga ada ikut membantu juga dari beberapa program partai. Luar biasa. Jadi ini emang udah tajir ya? Jadi emang udah tajir nih Mas ya? Alhamdulillah rezeki dari Allah. Alhamdulillah rezeki dari Jason. Allah katanya. Udah gak bisa ke debat udah. Kalau alhamdulillah rezeki dari Allah udah. Nah, Kalau Mas Yuda Aris ini gimana Oke. nih? Coba sharing dong. Oke, sebagai yang paling muda mungkin dari barisan ini. Iya. Coba Mas Aris jawab dulu. Oke, kalau aku pribadi tentunya pasti dari keluarga, dari jaringan teman-teman semua. Balik lagi seperti yang Mbak Saras bilang, banyak orang-orang baik yang percaya sama visi yang kita perjuangin. Jadinya sangat amat menguntungkan untuk kita ini mau berjuang. Coba kita tanya yang wajahnya masih paling muda juga. Coba. Oke. Mas Ilham. Kalau aku dananya mantap alias makan tabungan. Oh iya. makan apa Mas? Sorry Mas. Makan tabungan. Makan tabungan. Iya. Mantap. Berjalan sesuai dengan kondisi yang ada, tapi alhamdulillah karena kondisinya di dapilku aku adalah Gen Z satu-satunya, mohon maaf dari semua partai politik, dan alhamdulillah jadinya mendapat dukungan dari banyak anak muda di situ. Dan aku banyak dibantuin, dicetakin stiker, kemudian diperluas titik-titiknya, itu yang aku dapatkan. Ini rata-rata jawabannya tabungan, Iya. ya orang baik. Iya. Coba yang lebih spesifik, coba saya mau tanya sama perwakilan PKS deh, Dr. Gamal. Jadi begini. Ada dua tipe politisi muda. Ini teorinya ya. Yang pertama namanya princeling. Princeling itu kalau bapak, ibu, kakek, neneknya politisi. Ya. Survei bilang di banyak negara ya 100% anggota parlemen di bawah 30 tahun princeling. Nah yang kedua namanya apa? Tougheling. Menguasai organisasi pemuda, saya partai, meneriakkan slogan gitu. Di buku ini dituliskan kalau dia ketemu good father ya atau bohir istilahnya ya, dia akan jadi. Tapi kalau tidak, dia akan selalu di anak tangga politik. Nah, tapi saya tambahkan, ini nggak ada di buku, tapi ini hipotesa saya. Anak-anak muda harus jadi yang ketiga, irresistible young politician, politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak, gitu ya. Jadi kenapa biaya politik itu mahal? Sampai Will Rogers itu kan bilang, politik itu terlalu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus menghabiskan banyak uang, ya kan ya. Pertama, money politik. Dua, ini pun dikonfirmasi oleh survei dari LPM UI ya, mengatakan kebutuhan DPR RI itu sekitar 1,15 sampai 4,6 miliar. Nah itu dua masalah biaya politik mahal dan ini menyebabkan korupsi. Nah kami sudah mengerjakan dua solusi. Yang pertama,
Kami lawan politik uang dengan politik pemberdayaan. Yang kedua apa? Kenapa sering mahal? Jual beli suara di TPS. Memindahkan, ini dari Ketua MK mengatakan, pemindahan suara dari satu caleg ke caleg lain, ya termasuk jual beli rekapitulasi suara. Apa solusinya? Kita sudah mengerjakan juga, namanya pahlawan demokrasi. Jadi pahlawan demokrasi itu apa? Gerakan moral anak-anak muda menggunakan gadget untuk mengamankan pemilu. Bagi kami, tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu, menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Terima kasih. Oke, ini jawabannya langsung merangkum sekalian ya. Banyak sekali ya pertanyaan yang dijawab tadi ya. Itulah politisi kita tanya apa jawabnya kemana-mana. Ya. Tapi herannya kita dengerin aja itu loh. Iya. Itu yang hebatnya politisi. Kok kita Gak dengerin apa-apa, aja Cing gitu. Abdel. Kan semua orang punya hak untuk menyuarakan pendapat mereka. pendapat. Benar? Termasuk juga perwakilan dari PBB nih, ada Mas Randi Bagasyuda. Hai Mas Randi. Halo Mas. Jadi modal nyaleknya nih dari mana? Modal caleg kayaknya udah dirangkum semua sama. Nah, iya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi untuk generasi muda jangan malu, jangan takut masuk politik. Di biayanya mahal itu semua bisa diatur kalau manajemennya baik sebetulnya. Kalau saya khususnya kami punya dana infak perjuangan namanya. Oke. Nah itu 10% pengisilan kami, 10% hasil usaha kami itu kami pisahin di tabungan yang berbeda sehingga kami akan siap gunakan untuk bertempur di 2024. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk caleg-caleg muda ini.